Yo, welcome to my channel, Cong. Balik lagi sama gua di channel Parlay Indo Official. Di sini bagi kalian yang baru menemukan video ini, gua memohon dukungannya dengan cara di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Parlay Indo Official akan selalu membagikan prediksi mix parlay setiap hari. Jadi silahkan pencet loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dari video gue selanjutnya. Nah, bagi kalian yang ingin bergabung bersama gue di grup WA, silahkan chat di nomor WA yang sudah gue sematkan di kolom komentar, Cong. Langsung saja kita gas ke pertandingan yang akan kita bahas. Oke, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang akan gua bagikan ya kepada kalian. Jadi di sini gua ambil dari pertandingan di Liga Premier Inggris yang pastinya akan cukup menarik untuk kita bahas ya. Yang pertama ada Aston Villa menghadapi Crystal Palace. Nah, kita lihat di sini di 5 pertandingan terakhirnya Aston Villa 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Sementara Crystal Palace sama juga ya dengan 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang di 5 pertandingan terakhirnya. Nah, sementara line up pemain kedua tim ini Aston Villa dengan formasi 4-3-2-1 ya. Sementara dari Crystal Palace dengan 4-3-3 ya seperti biasa. Di sini juga Wilfried Zaha bisa dimainkan. Tetapi dari sisi pemain yang tidak dapat bermain, masing-masing ada 3 orang yang tidak dapat dimainkan nanti malam ya, baik untuk Aston Villa maupun Crystal Palace. Nah, ini cukup menarik di tabel klasemen. Mereka ada di peringkat ke-11 dan ke-12 dengan mengoleksi 44 dan 43 poin ya. Sedangkan head to head kedua tim ini dalam rekor pertemuan keduanya cukup berimbang dengan masing-masing 5 kali menang dan 1 kali hasil imbang. Nah, untuk di pertandingan ini antara Aston Villa menghadapi Crystal Palace, gua mengambil di over under ya. Gua mengambil di under 23/4 bola. Tetapi bagi kalian yang ingin bermain di handicap, saran gua mengambil di tuan rumah Aston Villa dan bermain leg-legan. Kita lanjut ke pertandingan yang berikutnya dari Leeds menghadapi Brighton ya. Leeds United menghadapi Brighton and Hove Albion, di mana Brighton di sini tidak pernah kalah dalam 3 pertemuan terakhirnya menghadapi Leeds United. Jadi di 5 pertandingan terakhirnya Leeds hanya 1 kali menang, 1 kali imbang dan 3 kali kalah. Sementara Brighton sedikit lebih baik dengan 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Bahkan di pertandingan sebelumnya Brighton menang sangat meyakinkan menghadapi MU ya, dengan skor telak 4-0. Nah, di line pemain kita lihat formasi kedua tim ini. Dimana Leeds kemungkinan dengan 3-4-3 ya. Sementara Brighton, nah, dan Welbecknya kemungkinan dimainkan ya dengan formasi 3-4-2-1. Tetapi dari sisi pemain tidak dapat bermain, ada 3 orang dari Brighton tidak dapat bermain, dan di sini sayang sekali James aku masih kartu merah, dan Ayling ya. Di Leeds ada 7 orang yang tidak dapat bermain nanti malam. Tentu ini jadi sesuatu yang cukup menarik untuk kita saksikan nanti ya. Karena dimana di tabel klasemen Brighton ada di peringkat ke-9 dengan 47 poin. Sementara Leeds ada di zona degradasi ya. Mereka di peringkat ke-18 dengan mengoleksi 34 poin. Dan ini poinnya sama dengan Burnley yang mengoleksi juga 34 poin. Tetapi di sini posisinya Burnley unggul pertandingan ya. Mereka baru menjalani 35 pertandingan, sementara Leeds sudah menjalani 36 pertandingan. Nah, ini akan cukup menarik ya, antara posisi Everton, Burnley dan Leeds ya, yang kemungkinan sangat menarik untuk kita saksikan nanti di akhir musim ya. Sementara itu untuk head to head keduanya kita lihat dalam rekor pertemuan keduanya Brighton jauh lebih unggul ya dibandingkan Leeds United dengan 10 kali menang, 3 kali hasil imbang, dan Leeds 2 kali menang saja. Nah, untuk di pertandingan kali ini gue lebih memilih di Leeds United dan menahan setengah bola ya. Bagi kalian yang bermain di over under, saran gue mengambil di over 2/4 bola.
Di sini gue cukup yakin Leeds akan bisa mencuri poin karena posisi mereka yang cukup terancam ya, ada di zona merah ya. Mereka harus bisa mencuri poin supaya bisa mengamankan satu tempat di Liga Premier Inggris musim depan. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya ya. Pertandingan berikutnya ini gue ambil dari Watford menghadapi Leicester City. Dimana kita lihat Leicester tidak pernah kalah dalam 4 pertemuannya menghadapi Watford ya, dengan 3 kali menang dan 1 kali imbang. Di 5 pertandingan terakhir Watford juga tidak pernah menang, sementara Leicester hanya 1 kali menang di 5 pertandingan terakhirnya, 1 kali imbang dan 3 kali kalah ya. Dan pemainnya kemungkinan Watford dengan 4-3-3 ya, sedangkan Leicester juga seperti biasa menggunakan 4-3-3 dan nampaknya nanti Jamie Vardy akan dimainkan. Dari sisi pemain tidak dapat bermain ada 3 orang dari Leicester yang tidak dapat bermain, sementara dari Watford ada cukup banyak ya, ada 9 orang yang tidak dapat bermain nanti malam. Di tabel klasemen kita lihat Leicester ada di peringkat ke-10 dengan 45 poin, sementara Watford ada di peringkat ke-19 dengan 23 poin ya. Sepertinya Watford dan Norwich ini sudah hampir pasti mereka terdegradasi ya, sudah pasti terdegradasi musim depan. Nah, dari head to head keduanya 8 kali dimenangkan oleh Watford, 2 kali hasil imbang dan 12 kali dimenangkan oleh Leicester City. Tetapi di 4 pertemuan terakhir memang Leicester tidak pernah kalah menghadapi Watford ya. Untuk di pertandingan kali ini gue lebih memilih di Leicester dan memberikan purs 1/4 bola. Namun bagi kalian yang bermain di over under, saran gue mengambil di over 2,5 bola. Kita masuk lagi ke pertandingan berikutnya yang tentunya juga akan cukup menarik ya untuk kita bahas. Ada West Ham menghadapi Manchester City. Nah, dimana kita lihat di 5 pertandingan terakhir West Ham hanya 1 kali menang 4 kali kalah ya, sementara City 1 kali kalah 4 kali menang. City hanya kalah di Liga Champions ya, sementara di Liga Premier Inggris selalu menang di pertandingan terakhir ya. Karena pemainnya West Ham seperti biasa menggunakan 4-2-3-1 ya, dengan striker Antonio, dan untuk City kemungkinan dengan 4-3-3 ya, formasi andalannya mereka. Di sini juga performance City sangat baik sekali di liga ya sementara ini. Ada 2 orang dari West Ham tidak dapat bermain ya, Ben Rahma dan juga Obonya. Sementara dari City ini ada 5 orang yang tidak dapat dimainkan, termasuk Fernandinho ya, kemudian John Stones, Kyle Walker dan Diaz tidak dapat dimainkan nanti malam. Nah, di tabel klasemen kita lihat City ada di peringkat pertama dengan 89 poin ya. Nah, ini cukup menarik juga karena belum bisa dipastikan sebagai juara Premier League ya, karena masih menyisakan 2 pertandingan ya. Sementara itu juga Liverpool ada di peringkat kedua dengan 86 poin, jadi mereka hanya terpaut 3 poin saja. Dan West Ham ini ada di peringkat ke-7 sementara ini dengan mengoleksi 55 poin ya. Nah, head to headnya kita lihat dalam rekor pertemuan keduanya 3 kali dimenangkan oleh West Ham, 3 kali hasil imbang, dan 21 kali dimenangkan oleh Manchester City. Bahkan di pertandingan sebelumnya ya, City menang menghadapi West Ham 2-1. Nah, untuk di pertandingan kali ini gue lebih memilih di over under ya, gue mengambil di over 2,3/4 bola. Namun bagi kalian yang bermain di handicap, saran gue lebih memilih di West Ham dan menahan 1,3/4 bola. Di sini gue cukup yakin akan terjadi banyak gol, tetapi mungkin kalaupun City menang, itu selisihnya hanya 1 gol saja ya. Karena West Ham juga kita tahu performansnya cukup baik dalam produktivitas golnya ya. Nah, itu tadi ada 4 pertandingan dari Liga Premier Inggris. Silahkan kalian jadikan video ini sebagai perbandingan ataupun referensi kalian ya. Tentunya tetap utamakan prediksi kalian sendiri. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.